Nicholas dan Amira memasuki halaman rumah setelah seharian beraktivitas. Mereka sedikit terkejut saat mendapati sebuah mobil berwarna merah milik Clarissa terparkir di halaman rumah. "Untuk apa lagi dia datang kemari?" tanya Nicholas kesal. "Mungkin dia hanya mampir seperti biasanya, sayang," sahut Amira. Keduanya berjalan menuju rumah dan melihat Clarissa sedang berbicara dengan Natasha di kursi taman. "Nicholas, Amira, kemarilah sebentar, nak," teriak Natasha, menyuruh anak dan menantunya menghampiri. Pada saat yang sama, Thomas muncul dari dalam rumah, menyambut kedatangan Nicholas dan Amira. "Kalian sudah pulang. Tampaknya kalian bahagia sekali, ya. Bisa pergi berduaan tanpa ada yang mengganggu," cibir Thomas. "Tentu saja," celetuk Nicholas bahagia, lalu melanjutkan langkahnya menuju Natasha. "Kalian mau kemana?" tanya Thomas. "Mama memanggil kami," jawab Amira sambil menunjuk ke arah Natasha yang tengah berbincang dengan Clarissa. "Wah, ada bidadariku di sana, rupanya," kata Thomas begitu melihat Clarissa dari kejauhan. Tanpa diminta, Thomas mengikuti langkah Nicholas dan Amira menuju taman. "Ada apa, Mah?" tanya Nicholas. "Duduklah sebentar, Clarissa ingin berbicara denganmu," pinta Natasha. Nicholas, Amira, dan Thomas duduk mengelilingi meja bundar di taman. "Ada apa?" ketus Nicholas, mengarahkan pandangannya pada Clarissa. "Aku hanya ingin mengundangmu untuk makan malam nanti malam, di pesta ulang tahunku," ujar Clarissa bersemangat. "Kau pikir aku bodoh? Aku tahu pasti kamu akan menjebakku lagi seperti malam sebelumnya, bukan?" tuduh Nicholas. "Aku tidak akan melakukannya dan aku bersungguh-sungguh untuk mengundangmu ke acara pesta ulang tahunku. Lagi pula aku mengadakannya di rumah, jadi kamu tidak perlu khawatir untuk itu," kata Clarissa, berusaha membujuk Nicholas. "Maaf, aku tidak bisa datang. Aku terlalu sibuk untuk **** dengan istri tercintaku," tolak Nicholas ketus sambil merangkul Amira dengan mesra. Seketika Clarissa melirik sinis ke arah Amira, yang menjadi tidak nyaman karenanya. "Jika Nicholas tidak bisa datang, maka aku yang akan mewakilinya. Kamu tidak perlu khawatir, Cla," kata Thomas, menawarkan dirinya. "Aku mengundang Nicholas, bukan dirimu," ketus Clarissa. "Tapi Nicholas tidak bisa datang, maka aku yang akan mewakilinya. Lagi pula jika aku tidak datang, pasti kamu akan sangat kesepian karenanya," kata Thomas penuh percaya diri. "Pintu rumahku tertutup untukmu," tolak Clarissa. "Aku akan meminta pelayan membukakannya," sahut Thomas, tersenyum menjengkelkan. "Biarkan sepupuku datang dan meramaikan acara ulang tahunmu, Cla," ujar Nicholas, membantu Thomas agar diizinkan datang. "Lupakan tentang undangan itu," kata Clarissa jengkel, karena tidak mendapatkan sambutan baik dari Nicholas. "Tante, sepertinya cukup untuk obrolan hari ini, aku harus segera pulang karena harus menyiapkan acara nanti malam," kata Clarissa, berpamitan dengan Natasha, lalu pergi tanpa memandang Nicholas, Thomas, dan Amira. "Dia cantik sekali jika sedang marah begitu," puji Thomas, memandangi bayangan Clarissa yang mulai menjauh. "Kau bersungguh-sungguh dengan kata-katamu," tanya Nicholas, terkejut mendengar sepupunya memuji Clarissa. "Iya, kenapa? Rendah sekali seleramu," cela Nicholas, lalu beranjak pergi mengajak Amira ikut serta. "Cih, mau kukatakan seleranya juga buruk, tapi Amira cantik," gumam Thomas pada dirinya sendiri. Natasha, yang mendengar celetukan Thomas, hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum geli. Tiba waktu makan malam, semua orang berkumpul di meja makan, kecuali Thomas. "Kemana Thomas? Kenapa dia tidak terlihat?" tanya Natasha pada Nicholas. Belum sempat Nicholas menjawab, Thomas sudah muncul menyahuti pertanyaan Natasha. "Aku akan pergi ke rumah kekasihku, Tan," ujar Thomas, yang sudah berpenampilan sangat rapi.
Kamu jadi pergi ke rumah Clarissa? Tanya Natasha, menegaskan. Thomas hanya mengangguk penuh semangat. Penampilan Thomas malam ini memang tidak meragukan. Dia tampil gagah dengan setelan jas yang melekat apik di tubuhnya, terlihat formal namun tetap menyenangkan. Nico, aku akan mengajak Ken untuk menemaniku. Izin Thomas pada Nicholas untuk meminjam sekretaris pribadinya. Nicholas hanya mengangguk mengiyakan permintaan Thomas. Tak ingin berlama-lama, Thomas segera pergi menuju rumah Clarissa. Aku tak menyangka, jika dia benar-benar menyukai Clarissa. Komentar Nicholas. Kenapa? Dia gadis yang baik, bukan begitu, Pak? Tanya Natasha, meminta pendapat suaminya. Ya, Clarissa gadis yang baik, hanya ayahnya saja yang kurang baik. Cibir Tony, menanggapi pertanyaan istrinya. Nicholas melirik ke arah Amira, yang tampak tak berselera makan. Makanannya masih utuh, hanya dicicipi beberapa suapan. Kamu tidak makan, sayang? Tanya Nicholas. Aku merasa tidak enak badan, Nico, jawab Amira, terlihat lesu. Benarkah? Mari kita beristirahat. Ajak Nicholas pada istrinya. Di kamar, Nicholas segera membaringkan Amira di ranjang dan berkali-kali mengecup keningnya. Apakah aku perlu memanggilkan dokter untukmu? Tanya Nicholas, menempelkan punggung tangannya ke kening Amira. Tidak perlu, aku hanya ingin beristirahat sebentar. Baiklah jika itu maumu. Nicholas memeluk Amira, mencoba menemaninya hingga tertidur. Di rumah Clarissa, alunan musik keras terdengar dari dalam, menandakan pesta ulang tahunnya telah dimulai. Thomas dan Ken berjalan masuk, disambut Clarissa yang menatapnya tajam. Berbeda dengan Clarissa, Thomas tersenyum ceria sambil melambaikan tangan. Namun, Clarissa tampak bergeming dan mengabaikannya. Melihat Clarissa tidak bergerak menghampirinya, Thomaslah yang mendekat. Tunggulah Ken, sepertinya bidadariku sudah sejak tadi menunggu kedatanganku. Lihatlah dia sangat bahagia menyambut kedatanganku. Ujar Thomas, mengatakan hal yang sebaliknya. Ken hanya tersenyum kecut, lalu menggelengkan kepala melihat tingkah Thomas yang sedikit tidak waras. Halo sayang. Kau menunggu. Sapa Thomas ramah pada Clarissa. Cih. Tidak tahu malu. Aku sudah menyuruhmu untuk tak datang, tapi kau tetap datang. Cela Clarissa. Tentu saja aku akan tetap datang menemuimu. Apapun yang terjadi, bahkan hujan badai sekalipun akan ku terjang untuk bertemu denganmu, sayang. Ujar Thomas, menjengkelkan. Berhenti memanggilku, sayang, itu sangat menjijikkan. Kau minta dipanggil apa? Istriku. Tapi kita belum menikah. Apakah kau begitu terburu-buru untuk itu? Thomas tersenyum, merayu Clarissa. Oh ya, aku membelikan ini untukmu. Pasti kamu akan menyukainya, karena ini dariku. Thomas mengeluarkan kotak merah kecil berbahan beludru, lalu membukanya. Terlihat sebuah cincin berlian berkilauan di dalamnya. Kau pikir aku suka dengan sesuatu yang murahan seperti itu? Hah? Cibir Clarissa, menatap cincin yang dipegang Thomas. Tentu saja. Aku susah payah mendapatkannya. Kau tahu aku harus menghabiskan puluhan bungkus ciki untuk mendapatkan sebuah cincin ini. Terang Thomas. Apa? Ini hadiah ciki. Hahaha. Bukan, sayang. Aku hanya bercanda, ini asli. Kemarikan tanganmu. Ujar Thomas, meraih tangan Clarissa tanpa izin, lalu menyematkan cincin ke jari manisnya. Lihatlah, dia menjadi lebih indah jika berada di tangan yang tepat. Ujar Thomas, sembari mengecup tangan Clarissa. Cih. Clarissa spontan menarik tangannya agar terlepas dari genggaman Thomas, lalu pergi meninggalkannya. Thomas hanya tersenyum melihat reaksinya. Sama-sama, sayang. Seru Thomas pada Clarissa yang berjalan semakin jauh, seolah Clarissa mengatakan terima kasih. Thomas kembali menghampiri Ken dan berkeliling untuk mengenal anggota keluarga Clarissa yang ditunjukkan Ken. Di sebelah sana, Luz Elliot.
Dia adalah ayah Nona Clarissa, dia juga adalah pemilik perusahaan Mega Elliot, perusahaan yang memiliki hubungan merger dengan perusahaan Tuan Tony Oscar. Thomas mengangguk-angguk, mengerti setiap penjelasan Ken. Mari kita sapa sebentar ayah mertuaku, Ken. Ajak Thomas pada Ken. Ken sedikit terkejut, tidak menyangka Thomas akan seberani itu menyapa Luz. Selamat malam, Tuan Luz. Perkenalkan saya Thomas, keponakan Paman Tony Oscar. Sapa Thomas ramah. Ah, kau yang tinggal di Singapura itu? Tanya Luz, ramah. Ya, betul. Kebetulan Nicholas berhalangan hadir, jadi aku yang mewakilinya, terang Thomas. Ya, selamat datang di istanaku, nikmatilah pestanya. Terima kasih. Ken banyak bercerita tentang Anda. Saya menaruh rasa hormat kepada Anda karena Anda begitu luar biasa. Puji Thomas, berusaha mengambil hati Luz. Hahaha. Ya begitulah. Setelah cukup beramah tamah dengan Luz, Thomas kembali berkeliling bersama Ken untuk mencari Clarissa. Langkahnya terhenti saat melihat Clarissa berbincang dengan dua wanita yang tampak tidak ramah. Jadi bagaimana? Apakah kamu berhasil merebut hati Nicholas? Tanya wanita bergaun merah. Clarissa tampak menunduk dan menggelengkan kepalanya. Hahaha. Lupakan untuk menjadi nyonya di keluarga Oscar, Cla. Karena untuk menjadi yang kedua saja kamu tidak mampu. Bagaimana kamu bisa menjadi satu-satunya bagi Nicholas? Mustahil. Cibir perempuan bergaun hitam. Clarissa masih bergeming. Mendengar nama Nicholas disebut, Thomas semakin menajamkan telinganya. Cla, lupakan untuk bisa menjadi seorang nyonya Nicholas Oscar dan terimalah laki-laki dari kalangan manapun yang ingin melamarmu. Ingat usiamu tidak muda lagi. Kau bahkan sudah lebih dari kepala 3. Cibir perempuan bergaun merah. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan laki-laki yang lebih kaya dari Nicholas Oscar, Cla. Jangan terlalu memaksakan diri. Timpal perempuan bergaun hitam. Kedua perempuan itu pergi, meninggalkan Clarissa yang semakin menunduk, menahan geram sambil mengepalkan tangannya. Oh, jadi Clarissa sangat ingin menikah dengan Nicholas hanya karena ingin terlihat sebagai bagian dari keluarga Oscar. Gumam Thomas. Tuan, jika Nona Clarissa hanya ingin menikah dengan laki-laki yang kaya raya, kenapa Anda tidak memberi tahu pada Nona Clarissa tentang kekayaan Anda yang jauh di atas Tuan Nicholas? Tanya Ken. Aku ingin Clarissa mencintaiku karena diriku, Ken. Bukan karena kekayaan yang aku miliki. Dan lagi pula kekayaan itu milik ayahku. Bukan milikku sepenuhnya. Ujar Thomas, bergerak menjauh dari Clarissa yang terlihat sendirian di tepi kolam renang. Dia mengurungkan niatnya untuk menemui Clarissa yang tampak murung, ingin menyusun cara untuk mendekatinya dari hati ke hati. Sayang, bangunlah. Seru Amira, membangunkan Nicholas yang terlelap di sampingnya. Kamu membutuhkan sesuatu, sayang? Tanya Nicholas. Aku lapar. Bisakah kau memasak sesuatu untukku? Pinta Amira. Nicholas melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Aku tidak bisa memasak sayang, akan kupanggilkan pelayan untuk membuatkan makanan untukmu. Kamu mau makan apa? Tawar Nicholas. Aku ingin makan, makanan yang kamu buat. Pinta Amira lagi. Nicholas mengerutkan kening, merasa aneh dengan permintaan Amira yang tiba-tiba. Tapi aku tidak bisa masak, bahkan aku tidak pernah sekalipun masuk ke dalam dapur. Letak garam dan gula saja aku tidak tahu. Ujar Nicholas, menolak halus permintaan istrinya. Amira menjadi merajuk, menekuk wajahnya hingga cemberut. Astaga, apakah kamu marah, sayang? Baiklah, aku akan memasak untukmu, ujar Nicholas, mengalah. Nicholas turun ke lantai dasar untuk membuat makanan sesuai permintaan Amira. Amira menunggu sambil memainkan ponselnya. Hampir setengah jam berlalu, suaminya belum kembali. Khawatir, Amira memutuskan turun ke dapur. Apa yang kamu lakukan,
Nicholas?" tanya Amira, melihat Nicholas terlihat bingung. "Aku ingin membuatkanmu sup hangat, tapi aku tak tahu bumbu apa saja yang harus dimasukkan ke dalam makananmu," kata Nicholas, tersenyum kecut. "Astaga. Bergeserlah, biarkan aku yang akan memasak sendiri." "Kau bisa." "Tentu saja." Amira menguncir rambutnya agar tidak menghalangi, memperlihatkan leher jenjangnya. Dengan lihai, ia mulai memotong sayuran yang telah diambil Nicholas. "Sayang, kamu terlihat asteris jika sedang memasak begini," ujar Nicholas, memeluk tubuh istrinya dari belakang. "Bukankah aku selalu terlihat asteris olehmu dalam keadaan apapun?" sindir Amira, mencium gelagat suaminya. "Iya, kau memang selalu asteris dalam keadaan apapun." Nicholas mulai bergerak dengan penuh kasih sayang, mencoba mendekatkan diri pada Amira. "Nicholas, aku sedang memasak," hardik Amira, merasa risih. "Airnya belum mendidih sayang, bagaimana kalau kita asteris sebentar sambil menunggu airnya mendidih?" bujuk Nicholas, mencium leher Amira. "Kau ingin kompor itu meledak karenamu? Kalau begitu matikan kompor itu, mari kita asteris sebentar di sini," bujuk Nicholas. "Tidak, Nico. Akan ada pelayan yang melihat kita," tolak Amira, melanjutkan memotong wortel. "Tidak ada yang melihatnya, mereka semua sudah terlelap," rayu Nicholas, terus memeluk Amira erat. "Auh!" teriak Amira saat jari telunjuknya tergores pisau. "Apa kau terluka?" "Ya ampun, itu berdarah," seru Nicholas, melihat jari istrinya mengeluarkan darah. "Mari kita ke rumah sakit Amira, kita harus segera ke IGD," ujar Nicholas, panik. Amira terdiam, lalu mendelik ke arah suaminya. "Tolong jangan berlebihan, Nico," seru Amira. "Tapi kau mengalami pendarahan." "Ini hanya tergores, aku hanya membutuhkan plester kecil untuk membuat darahnya berhenti," terang Amira. "Benarkah? Kalau begitu mari kita beristirahat, biarkan Willy yang melanjutkan masakanmu," ajak Nicholas, menuntun istrinya dengan hati-hati. Kini Amira kembali ke kamarnya, siap diobati oleh Nicholas. "Apakah kau yakin, kita tidak perlu memanggil dokter untuk ini?" tanya Nicholas sekali lagi. "Tentu, Nico. Aku tidak memerlukan dokter hanya untuk ini," kata Amira, meyakinkan suaminya. Setelah beberapa saat, pintu kamar Nicholas diketuk. Willy mengantarkan semangkuk sup hangat untuk Amira. "Makanlah sayang, kamu butuh banyak nutrisi untuk mengembalikan tenagamu, karena banyak darah yang keluar tadi," ujar Nicholas, menyuapkan 1 sendok sup hangat untuk istrinya. Baru saja Amira mencicipi sup, ia merasa mual tiba-tiba muncul. "Huk, huk." Amira menutupi mulutnya, lalu berlari ke kamar mandi. "Amira, kamu baik-baik saja? Kita butuh ke dokter, Amira," ujar Nicholas, berteriak pada istrinya yang masih sibuk muntah. "Apa yang terjadi pada istriku? Apakah ada yang salah dengan sup ini? Apakah Willy sengaja menaruh sesuatu ke dalamnya?" Rentetan pertanyaan terlontar dari mulut Nicholas. Tanpa menunggu Amira keluar, Nicholas menelpon Willy untuk datang kembali. Willy tiba dengan wajah pucat dan napas terengah-engah, berlari secepat mungkin karena mengira tuannya marah besar. "Apa yang kau masukkan dalam sup istriku? Lihatlah, dia keracunan karenamu," ujar Nicholas, menunjuk ke arah kamar mandi tempat Amira masih muntah. "Keracunan?" tanya Willy, terbata. "Iya, setelah dia memakan supmu dia menjadi muntah-muntah dan belum berhenti hingga kini," seru Nicholas. Willy semakin tertunduk lesu, mengetahui nona mudanya muntah akibat sup yang ia buat. "Tetapi tuan, saya tidak membubuhkan apapun ke dalam sup nona Amira," kata Willy, bergetar. "Sudahlah, Nico. Mungkin aku hanya masuk angin karena terlambat makan." Amira tiba-tiba keluar dari kamar mandi,
meminta Nicholas berhenti menyudutkan Willy. "Kamu sudah merasa lebih baik, sayang?" tanya Nicholas, menghampiri istrinya, lalu menuntunnya ke ranjang. "Ya, aku sudah merasa lebih baik. Hanya sedikit lemas saja. Dengan banyak istirahat aku yakin akan kembali pulih lagi. Biarkan Pak Willy pergi, Nico." Atas permintaan Amira, Willy selamat dari amukan Nicholas. Ia mengucapkan terima kasih sambil membungkuk pada Amira. Keesokan harinya, pintu kamar Nicholas terbuka. Nicholas masuk setelah berolahraga, mengecup puncak kepala Amira yang masih terlelap, membuatnya menggeliat dan bangun. "Kau dari mana? Kenapa badanmu basah?" tanya Amira, menyentuh lengan Nicholas yang hanya mengenakan baju tanpa lengan. "Aku baru berolahraga di bawah, sayang. Kamu sudah merasa lebih baik sekarang?" tanya Nicholas, mengecup kening Amira penuh cinta. "Huk, huk." Amira kembali merasakan mual akibat mencium keringat Nicholas. "Menjauhlah, Nico. Kau membuatku mual," ujar Amira, mendorong tubuh Nicholas. "Benarkah aku sebau itu? Padahal aku sudah menggunakan deodoran sebelumnya," tanya Nicholas, mencium aroma tubuhnya sendiri. "Aku mual dekat denganmu. Pergilah," usir Amira. "Sayang, kenapa kamu jadi jahat sekali?" seru Nicholas, mendelik pura-pura marah. Nicholas pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai, ia menyemprotkan banyak parfum ke tubuhnya. "Sayang, aku sudah lebih baik sekarang," ujar Nicholas, menghampiri Amira yang masih berbaring, lalu memeluknya. "Huk, huk." Amira kembali merasa mual dengan aroma tubuh Nicholas. "Kenapa kamu begitu menyengat, Nico? Kamu membuatku semakin mual. Cepat mandilah lagi, untuk menghilangkan bau menyengat di tubuhmu," perintah Amira, menutupi hidungnya. "Tetapi, sayang, aku baru saja mandi," protes Nicholas. "Tapi kamu bau." Nicholas kembali mandi untuk kedua kalinya. Setelah selesai, ia menghampiri Amira, menunjukkan bahwa ia sudah tidak berbau. Namun, Amira masih merasakan mual saat mencium aroma sabun cair Nicholas. "Nico, kau masih bau. Aku tidak suka. Mandilah lagi. Kalau perlu gunakan debu untuk menghilangkan baumu," ujar Amira, menjauhkan tubuhnya. "Amira, kau mempermainkanku, ya? Kau balas dendam padaku, atas apa yang sudah pernah aku lakukan padamu dulu," seru Nicholas, kesal dengan permintaan Amira yang tak masuk akal. "Sayang, bukan begitu. Tapi sungguh aku merasa sangat mual saat berdekatan denganmu yang mengeluarkan aroma sangat wangi, ini," terang Amira, mengungkapkan perasaannya. Nicholas memicingkan mata, menatap Amira sebal. "Mandilah sekali lagi, sayang. Tanpa menggunakan sabun, agar bau sabun itu tidak melekat di tubuhmu," pinta Amira. Nicholas menuruti kemauan istrinya, mandi untuk ketiga kalinya. "Aku sudah menuruti kemauanmu. Apakah kamu sudah tidak merasakan mual saat berada di dekatku?" tanya Nicholas. Nicholas mendekati Amira, hanya mengenakan handuk kecil di bagian bawah, membiarkan tubuh atasnya terbuka. Amira tersenyum ceria, mengusap tubuh kekar suaminya. "Aku mencintaimu, Nico," kata Amira. "Aku lebih-lebih mencintaimu, Amira," kata Nicholas dengan penuh kasih sayang. "Hei, apa yang kau lakukan, Nico?" seru Amira. "Daripada kau mengusap-usap dadaku, lebih baik kau sesuatu yang lebih menyenangkan," ujar Nicholas, mengerlingkan mata. Amira menghempas tangan Nicholas dan masuk ke dalam selimut. "Dasar mesum," seru Amira. "Hahaha. Tapi kau suka, bukan? Jujurlah, Mira," kata Nicholas, mencoba ikut masuk ke selimut. "Hentikan Nico. Pergilah bersiap-siap. Kamu akan terlambat karena ini," seru Amira. "Tidak masalah, bahkan aku rela tak berangkat bekerja hanya untuk ini," sahut Nicholas.
Nicholas terus merayu Amira, hingga mereka memulai pagi dengan penuh kehangatan.